ربي خلق طه من نور. Ini Bib, nanya besok motong mana Bib? Leher mana? Bener-bener Bib. Leher ya. Insyaallah kita motong di ini apa? Oh di FEB FEB sama di Masjid Al-Furqan. Insyaallah. Ini juga Bib. Mau korban juga nih. Oh, motong juga besok ini. Alhamdulillah. Pagi ya. kambing, sapi, kebo, macan. Ambil. Iya. Buat siapa aja dua? Buat almarhum bokap, babak. Namanya mungkin itu. Kalau yang almarhum bagaimana tuh hukumnya? Nah, gini Bang Cid. Nenek mumpung belum ya. Di dalam kitab Fiqih Al-Bayan karya Al-Imam Abi Husain Al-Imrani Al-Syafi'i Al-Yamani jilid kelima, beliau menukil dalnya Imam Tabari. Di situ mengatakan kalau kita potong untuk yang udah meninggal tapi dia belum berwasiat, belum sih, itu nggak bisa begitu Bang Aceh. Meskipun ada pendapat bisa, nah, tapi pendapat yang kuat nggak bisa untuk yang udah meninggal Bang Aceh. Nah buat bapak nih, bapak wasiat apa kagak? Enggak wasiat. Mendingan buat yang hidup, tapi pahalanya bisa. Ya Allah, jadikanlah ini pahala kurbanku untuk orang tua. Bisa. Saya bilangin sama orang rumah ya. Iya, jadi diganti aja. Jadi misalnya kurban buat tadinya buat orang tua yang udah meninggal, udah buat Bang Ocit. Tapi pahalanya buat orang tua yang almarhum ya. Iya, pahalanya ya. Tapi kurban Bang Ocit. Dan itu harus antum mau kurban apa? Sunnah apa wajib? Sunnah. Iya. Kalau sunnah berarti bisa dimakan juga sama dia, si dagingnya itu. Bisa keluarga gitu ya. Bisa. Tapi kalau wasiat dari yang meninggal itu disedekahkan semuanya. Begitu. Jadi lain gitu ya. Wasiat jadi keluarga nggak boleh makan. Iya. Nggak boleh tuh wasiat soalnya ya. Nah, ini kan nggak wasiat. Ini korbannya Bang Ocit. Iya. Kan gitu. Paham. Besok pagi berarti. Iya pagi. Di belakang situ. Nah, itu kopier itu. Ya sekarang Bib, ada teman dia mau korban, tapi bayarnya nyicil itu kambing, gimana hukumnya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selama dia meyakini bisa menggantinya kayak dengan utang dulu. Tapi dia meyakini dia ini bisa membayarnya gitu. Tapi ada misalnya kayak ada ijab apa gimana gitu, sama perjanjian apa gimana gitu, perjanjian maksudnya gitu. Ntar gua beli nih, tadi gua nyicil bayarnya. Iya, perjanjian gitu maksudnya. Mesti begitu apa enggak gitu? Enggak apa-apa, sama itu modelnya kayak ngutangin. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bang. Kecuali kalau orang emang dasaran dia juga untuk kesehariannya susah, pakai mau ngutang lagi belagu-belaguan. Iya, mau korban. Lain hal dia emang dia tahu nih, gue mampu korban, cuma sayangnya pada saat ini gue nggak ada uang. Gue minjem dulu dah, gue mau ngutang dulu dah. Dengan cara cicil juga, misalnya bisa. Udah ya berarti ya. Gampang ya. Mudah. Mudah Islam, ya. Makanya agama Islam itu mudah bagi ahlinya kan. Ahlinya. Jangan kita buat sulit diri sendiri ya. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala, tanya sama ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Jangan sok tahu. Lagi kalau kita belum berakikah tapi kita mau korban, lebih dulu yang mana itu yang kita harus dulukan gitu? Belum akikah tapi kita mau berkorban. Jadi gini, ini yang dia belum diakikahin apa dia belum mengakikahkan? Belum diakikah dia. Belum diakikahin sama bapaknya. Iya. Nah, jadi kesunahan akikah itu menuntut orang tua bukan anak. Jadi anak itu tidak ada dituntut untuk mengakikahkan dirinya. Maka ya korban. Oh, lebih korban. Nah, lain hal dia menjadi orang tua Bang Puma. Dia orang tua nih baru punya anak. Bisa buat beli kambing. Kebetulan datang waktunya juga bersama dengan Idul Adha gitu.
Maka mana yang harus didahulukan? Maka yang pertama dahulukan saja dulu korban, karena korban itu setahun sekali. Sedangkan akikah waktunya panjang. Kapan saja ya? Apa saja. Begitu. Jadi belum diakikahin boleh nggak? Boleh. Karena kesunahannya itu orang tua. Anak enggak tuh? Nah, anak kagak. Yang dituntut siapa bro? Orang tua. Nah iya. Kayak kita nih ya, saya nih. Ah. Boleh kan akikahin sendiri-sendiri? Boleh, ada pendapat yang mengatakan boleh. Boleh. Gitu. Mengakikahkan diri Sendiri. sendiri, cuman pendapatnya lemah. Memang tanggung jawab orang tua ada kalau Tanggung akikah. jawab orang tua. Ya kayak lagi itu antum juga kan udah pernah nanya tuh. Dan banyak tuh ada orang begitu. Kalau belum akikah nggak boleh kurban. Ada tuh. Iya. Guru. Ada tuh Di beberapa guru tempat ada begitu tuh. Tempat tuh. Iya, enggak. Salah. Korban dulu ya. Korban dulu. Dan ada lagi pertanyaan ini, kalau kita korban, boleh nggak kita makan daging yang kita korbankan itu? Nah, dilihat korbannya. Oh, Kalau korbannya wajib, jadi begini bang. Begini. Kalau korbannya wajib, nggak boleh. Haram dimakan. kita yang makan. Iya. Ya. Tapi kalau korbannya sunnah, boleh. Nah, kebanyakan di kita sekarang, gimana sih bisa jadi wajib korban? Bisa. Kalau ketika ente bawa kambing atau ditanya, ini kambing buat apa? Ini buat korban saya. Itu otomatis menjadi korban Wajib itu. wajib. Kagak boleh makan. Enggak. Kita nggak boleh cap sembarangan dong ya. Berarti. Nah makanya Iya, itu iya. fungsinya ilmu tuh di situ. Nah, kecuali kalau ente bilang, ini kambing buat apaan Pak Ocit? Ini buat korban sunnah saya. Itu ditambahin ya. Kadang-kadang kita kan lagi bawa. Oh mau korban nih. Nah, Gitu, atau lagi kadang-kadang. beli Iya. kan, mau beli nih. Buat apaan itu kambing? Itu mau beli buat korban. Itu jadi wajib. Jadi wajib. Nggak boleh. Oh, berarti tergantung kita ucapan kita itu. Iya. Makanya kalau dia tanya-tanya besok-besok kasih tahu juga yang lain, bilang korban sunnah. Tapi boleh nggak korban? Ya boleh, pahalanya lebih gede. Boleh. Cuman bedanya kalau korban sunnah bisa kita makan tuh daging. Nah, paling afdol sedekahin semuanya, sisain satu lukmah, apa namanya? Satu suapan, dan itu bagian dari hati. Sedikit aja dari hati ambil untuk ngikutin Nabi Muhammad SAW. Tabarukan bil laham. Tabarukan dengan sembelihan kurban. Itu cuma sesuap doang. Selebihnya sunnahnya disedekahin. Karena kalau kita sekarang taunya sepertiga ya. Agak afdolnya itu semua. Cuma sisanya sedikit. Kalau korban sunnah. Tapi kalau korban wajib nggak boleh sama sekali. Makanya panitia juga harus tahu nih. Ini mubahi atau yang korban nih. Ini korban sunnah atau korban wajib. Jangan main dibagi-bagi aja dagingnya. Itu kan kadang-kadang di papan itu kan kadang-kadang setiap yang korban itu kadang-kadang dikasih satu paha tuh. Itu bagaimana itu? Makanya dilihat. Iya, tapi kan yang sedangkan si korban itu nggak tahu, nggak kata dia korban wajib gue nih, kan gitu misalnya ya. Makanya itu Itu salah di kepanitiaan juga gimana? Makanya panitia kurban tuh harus ngerti. Iya kan, kalau yang alamin begitu. Memang udah salah satu tanda akhir zaman dah. Iya. Orang bodoh jadi pemimpin. Iya. Maksudnya jadi panitia begitu. Dia nggak tahu masalah. Iya. Hukum-hukumnya yang nggak tahu ya. Emang jarang kalau misalnya baru dengar beberapa dari Nabi gitu ya, masalah korban itu, ini gua korban wajib, ini gua korban sunnah kan. Baru dengar sini, karena yang di tempat-tempat lain Makanya nih Rete, kita udah begitu tuh. Dia tanyain, Bu, Pak, pas dia lagi nganterin hewan, ini korban sunnah apa korban wajib? Kalau dia kagak tahu, biasanya dia nanya balik loh. PT kok nanya korban sunnah sama korban wajib, maksudnya apa? Dijelasin. Kalau ini korban wajib, ibu kagak dapat dagingnya. Kalau ini korban sunnah, ibu dapat dagingnya. Gitu. Saya tinggal dibalikin ke yang korban ya. Yang korban. Mau terima apa kagak gitu. Nah, jadi aslinya begitu panitia. Ini alhamdulillah dari RT kita mau udah. Begitu. Ini misalnya kita mau berkorban nih, tapi kita nggak punya duit, bagaimana itu? Nah, Dapat nggak pahalanya itu? gimana maksudnya? Niat kita mau korban nih, tapi kita nggak punya duit gitu. Pengen buat korban aja Dia ada gimana? niatan Iya. dari jauh-jauh hari pengen kurban, Iya. tapi Bisa kagak Masya ada. Allah, Iya. ternyata Allah belum kasih rezeki. Insya Allah dapat pahalanya.
Tapi jangan Jangan niat aja betul. Niat aja lagi. Wah, besok gua nggak punya duit aku niat aja. Lah. Iya, artinya begitu. Tapi karena dia tahu nih gue mau dapat duit nih, gue niat korban. Tahu nggak dapat, gagal misalnya apa proyeknya apa. Nah, insya Allah dapat. Nah makanya paling afdolnya di hari raya Idul Adha apa bang? Amalan. Iraqatud dam. Menumpahkan darah. Makanya Gal Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berpendapat kalau memang bagi yang nggak mampu untuk beli kambing, ya, dia boleh tuh pakai ayam dengan niat iraqatud dam, ya, berkurban. Ini bagi yang nggak mampu, itu boleh bang. Ada nggak ayam? Ada. Ya, ini. Dia pernah denger gini, dia orang nggak mampu deh nih, tapi hanya beli 1 kambing, tapi niatnya buat sekeluarga korban bagaimana? Iya, boleh juga. Dia pernah dengar tapi begitu. kurbannya tetap 1 orang, pahalanya. Oh begitu. Bukan semuanya kayak Karena sapi memang gitu, kurban itu bang di dalam satu keluarga hukumnya sunnah kifayah. Di satu keluarga itu ngeluarin 1 kambing, tertuntut tuh. Harus tuh ya. Iya Si tertuntut. mesin sekaya gitu. Kalau yang nggak mampu mah kagak. Kalau yang nggak mampu. Ini yang mampu nih 1 keluarga nih minimal 1 kambing. Mesti Harus gitu. keluar tuh ya. Keluar. Korban harus korban. Nah, misalnya Bang Ocit punya 5 saudara. Iya. 5 saudara ini patungan nih di 1 kambing. Tapi atas nama 1 orang. 1 orang tapi pahalanya buat keluarga gitu. Pahalanya berkeluarga biasa. Itu Bisa. Nabi Muhammad Bisa Sallallahu Alaihi Wasallam begitu bang. Kayak potong untuk dirinya Nabi Muhammad, untuk keluarganya Nabi Muhammad, untuk umatnya Nabi Muhammad. Itu udah dipotongin sama Nabi Muhammad. So artinya apa? Bisa. Kadang-kadang kita kan nggak tahu gitu. Oh, korban untuk sendiri. Keluarga nggak pakai gitu. Iya enggak, Gitu, maksudnya bisa gitu. sama kayak ente sedekah. Iya. Sedekah bisa nggak pahalanya untuk orang lain? Bisa. Iya. Gitu. Nah, buat yang nggak mampu, kalau mau ngikutin galnya Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bisa. Ayam, penting mengeluarkan Bebek. darah hari itu gitu ya. Terus abdolnya tuh. Amalan, Amalan. ya kerjaan. Tapi nggak boleh digampangin. Iya. Ini untuk yang nggak mampu. Ya, di pengen korban, dia udah niat nih pengen korban kambing, ini kagak ada duitnya, nggak dapet proyek, ya udah, potong deh ayam, Bismillah. Ikutin Gali bin Abbas radhiyallahu anhu. Apalin tuh begitu tuh. Dia emang pernah dengar dulu boleh korban tapi nggak mampu ya itu emang ayam. Tapi dulu pernah dengar agak banyak ayamnya. Sama aja kambing juga Pernah dengar juga. Ada kambing juga lagi. Ya minimal 10 kali. Ya, iya. Itu banyak. Ah, Kayak 1 juga nggak apa-apa ya. Dia kan tadi intinya yang penting hari itu ada pertumpahan darah. Ya, lagi Bom, apa lagi Bom? Udah. Lah, Banyak udah. banyak. Jadi panitia bang besok. Alhamdulillah. Di mana? Itu di balai warga. Oh, Tapi kan bisa kemotong rencananya. iya, insyaallah. Oh, kemarin anak-anak sebagian yang jadi panitia di masjid anu dibilangin. Ya khususnya mereka yang jadi ketua panitia ya, anu dibilangin pertama lihat kalau pelataran masjidnya itu wakaf untuk masjid, jangan nggak boleh bang. Berarti ya pertanyaan lagi kalau berkorban potong korban itu di halaman masjid gitu. Ini lagi Oh, itu lagi ngomongin. Iya. Kayak bang bewok tanya aja. Berarti nggak boleh. Iya, kalau Fasilitas masjid. kalau halaman masjidnya itu tanahnya wakaf untuk masjid, nggak boleh. Bang. Kalau enggak boleh. Kalau untuk kemaslahatan muslimin misalnya ya kan, Umat itu. ya buat umat boleh. Gitu, Bang Aceh. Termasuk hati-hati. Ini panitia suka pakai buat Air, kipas angin itu, fasilitas kipas angin masjid. itu ya. buat Itu nggak boleh juga. nggak boleh. Nggak Kagak boleh ada tuh. urusannya. Bilang ini sok. Orang itu wakaf buat keperluan masjid. Banyak pun kan
masjid taruh gini. Apalagi sampai ngotorin masjid dengan darahnya kan, ya Allah. Itulah pentingnya belajar. Pentingnya pengen tahu ada guru gitu. Bingung kita juga bingung gitu. Banyak yang begitu. Jadi seolah-olah ulama nggak berfungsi di wilayahnya gitu. Makanya. Jadi nggak usah kaget kita. Salah satu tanda akhir zaman orang bodoh jadi pemimpin. Ujung-ujungnya pelanggar pelongo. Apalagi sampai ini bang, apa namanya, apa batu gitu. Wah, kagak apa-apa. Kagak pakai dalil, cuma pakai perasaan. Lah syariat bukan begitu. Syariat kagak pakai perasaan, tapi syariat pakai ilmu. Ini satu lagi nih, jatah panitia itu bagaimana? Apa sama apa gimana? Apa ini? Sama apanya? Jatah dagingnya buat si panitia itu berhak nggak didapat itu? Lah, begini bang, pada dasarnya kan panitia orang muslim juga. Dia boleh dapat. Tapi dibedain gitu. Banyaknya daging itu. Nggak boleh, harus sama semuanya. Kan dia udah dapat bayaran. Kan? Sekarang nggak tahu. Ada yang dibayar yang kagak. Yang orang capek dibayar yang kagak. Ya enggak, maksudnya dari misalnya saya kurban nih, misalnya nih. Saya bayar kan 100.000 misalnya, 50.000 atau 150. Kalau itu uangnya itu buat apa itu? Apa buat ke panitia? Itu buat bebas atau? Bebas. Apa mau dibagi-bagi, apa mau diapain gitu ya? Iya, upah capek. Ini kalau masih daging tetap ukurannya sama sama ini. Ukurannya sama, nggak boleh dibedain. Mentang-mentang panitia jadi 2 banyak kilo. nih, 2 kilo. Kan udah dapat bayaran. Nah, kalau kagak mau capek, lu jangan jadi panitia. Nah, ini ada lagi malah sekarang upahnya dari daging, upahnya dari kulit, upahnya dari kepala. Ya udah dah, ntar kulitnya buat panitia aja sebagai upah. Jadi pengkurban kagak bayar lagi. Boleh tuh, haram. Berarti kulit sama kepala itu nggak boleh dikasih ke panitia gitu? Bukan. Nggak boleh dijadikan upah. Jadi orang itu udah berkorban, udah nggak boleh tuh yang kepala dijual atau apa gitu. Dijadikan upah ya. Upah untuk yang panitia. Iya, nggak boleh. Jadi agak masuk juga jadi panitia kurban ya. Hah? Agak rumit juga ya kalau orang-orang paham mah. Right. Itu dia. Asal mau belajar mah gampang. ربي خلق